Oke Bang, gimana nih terkait dengan Lisa Mariana akhirnya ditetapkan tersangka atas laporannya Ridwan Kamil terkait pencemaran nama baik di Mabes Polri? Ya, sudah ditetapkan tersangka Lisa Mariana. Jadi proses hukum artinya berjalan. Setelah ditetapkan tersangka, kemudian mulai bundling berkas-berkas. Di dalam berkas itu ditumpuk-tumpuk tuh BAP para saksi, kemudian bukti-bukti, dokumen-dokumen, kemudian foto-foto, video-video, dibundling menjadi suatu berkas yang lengkap. Setelah itu dikirim ke kejaksaan untuk dianalisa, untuk diminta untuk dipersiapkan disidangkan. Nanti jaksa setelah berkas diterima, dia akan kemudian menganalisa. Kalau sudah dirasa lengkap, jaksa akan membuat surat P21 bahwasanya berkas sudah lengkap. Baru kemudian tahap kedua setelah itu, yaitu baik berkas-berkas maupun saksi, berkas-berkas maupun si pelaku terduga itu kemudian dihadapkan dalam tahap 2 untuk diserahkan ke kejaksaan begitu. Nah, kasusnya si Lisa Mariana ini kan ancaman hukumannya 4 tahun itu kan. Jadi dia tidak perlu ditahan gitu. Nah ini Bang, berarti kan kemarin tuh Lisa harusnya hari Senin itu jadwal diperiksa ya Bang? Sebagai tersangka. Tapi dia belum hadir dikarenakan sakit. Nah ini menurut Abang tuh untuk ketidakhadiran ini ada masa tenggak nggak sih jangka waktu untuk dia? Oh ya, nanti minggu depan dong. Kalau dia sakit nanti dipanggil lagi. Kan ada surat sakit kan. Baru kapan dia berkenan untuk di BAP, nanti minggu depan. Setelah dia di BAP, BP tersangka kan. Setelah jadi baru di berkas di bundling, baru dikirim ke kejaksaan. Berkasnya ya. Nah ini untuk masa proses tadi Bang, mungkin balik lagi terkait P21-nya itu berapa lama sih untuk ke agenda sidang itu nanti? Biasanya 14 hari kerja setelah berkas disampaikan ke kejaksaan, jaksa kemudian akan membentuk tim untuk menganalisa berkas perkara. Setelah itu dalam 14 hari kerja kemudian jaksa mengembalikan berkas dengan posisi bahwasanya atau mengembalikan surat. Kalau sudah lengkap berarti P21 begitu. Kalau belum lengkap berarti P18, P19 itu berkas dikembalikan untuk dilengkapi atau disempurnakan. Perkara dengan ancaman 4 tahun atau di bawah 5 tahun itu pada umumnya tidak ditahan kecuali kasus-kasus tertentu. Nah, karena ini kasus pencemaran nama baik kan di ancaman hukumannya kan maksimal 4 tahun. Jadi dia nggak perlu ditahan. Kasusnya Hotman Paris dengan Rasman Nasution, di mana sampai sidang pun Rasman Nasution kan tidak ditahan, Iklim Hakim juga tidak ditahan. Kasusnya sama nih, pencemaran nama baik juga begitu. Jadi si Lisa Mariana juga sama persis kasusnya dengan si Rasman Nasution terkait dengan pasalnya ya, pasal yang didakwakan kan atau yang dituntutkan begitu. Jadi nggak ditahan lah nanti si Lisa Mariana. Cuman kan stres, depresi. Kalau kadang-kadang ngadapin proses hukum kan berat ini kan. Jadi walaupun tidak ditahan juga dia sudah ngalamin gejolak-gejolak emosi lah begitu. Berarti membuktikan kalau Pak RK ini benar dong Bang, dia bukan ayah biologisnya dia terkait ini. Walaupun nanti akan ada pembuktian di persidangan gitu Bang. Ya, kalau faktanya ada hubungan pribadi antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana, iya ada faktanya hubungan pribadi. Bahwasanya hubungan pribadi ini tidak menghasilkan anak atau keturunan, jawabannya iya. Jadi hubungan pribadi yang tidak menghasilkan keturunan atau anak begitu. Nah, yang diributkan oleh Lisa Mariana kan adalah persoalan anak yang dimana dinyatakan sebagai anaknya Ridwan Kamil. Pada kemudian setelah tes DNA ternyata memang bukan anaknya. Jadi disitulah dia mencemarkan Ridwan Kamil sebagai pribadi ya. Sebagai pribadi mencemarkan, sebagai dampak kepada keluarga Ridwan Kamil menghancurkan begitu. Jadi ini kemudian ditimbang-timbang oleh Ridwan Kamil sebagai suatu keadaan yang berat, bahwasanya nama baik saya dihancurkan, reputasi hancur, keluarga saya juga hancur. Kau harus dihukum, kan begitu kata Ridwan Kamil. Makanya tidak ada kata perdamaian begitu. Berarti alasan dugaan Ridwan Kamil menutup itu damai ini ingin membalikan citra reputasi dia dan rumah tangganya juga sempat hancur nih Bang. Nah, itu ini cuma kompensasi hukum aja. Jadi kompensasi hukum. Kalau Ridwan Kamil citranya udah hancur juga sebenarnya oleh perkara ini. Untuk membalikan nama baik juga nggak bisa juga begitu. Jadi memang sudah dicemarkan dan faktanya dicemarkan begitu kan. Ada cemaran yang memang faktual,
ada cemaran yang kemudian tidak nyata. Yang faktual itu adalah bahwasanya dulu ada hubungan pribadi antara Ridwan Kamil dengan si Lisa Mariana, hubungan intim lah pribadi kan. Nah, tapi yang tidak faktual adalah bahwasanya ada anak dari hasil tersebut, ada keturunan anak. Ternyata itu tidak faktual. Jadi yang pencemaran yang bahwasanya ada hubungan pribadi itu bukan pencemaran. Yang menyebarkan adalah bahwasanya ini ada anak, itu yang menyebarkan. Nah itu kemudian berdampak kepada reputasi, harga diri sama jati diri Ridwan Kamil begitu. Jadi kalau itu kemudian dipulihkan ya nggak bisa, setengah mati. Sudah hancur duluan kan. Makanya Ridwan Kamil semua minta ya udah kompensasinya mana, sanksi hukum begitu terhadap Lisa Mariana. Pasti Lisa sendiri sih melalui kasus hukumnya dia mengatakan akan kooperatif bang, mengikuti. Ya bagus dong, kalau dia kooperatif bagus. Tapi kan sama kayak kasusnya Resman Nasution, kooperatif pun tetap dihukum kan oleh pengadilan kan begitu. Berarti dia tuh kalau misalkan masa tahanan berarti tetap tidak di apa sih maksudnya masuk sel gitu loh bang? Oh enggak, nanti setelah inkrah, setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau mutlak, ini baru kemudian dia baru dieksekusi, masuk penjara. Oh, nunggu putusan. Nunggu putusan inkrah. Bisa banding, bisa kasasi kan. Setelah itu tetap baru. Berarti apa sih bang yang harus dilakukan Lisa nih bang? Udah tersangka sekarang. Ya, dia sebisa mungkin sebenarnya mendekati Ridwan Kamil dan keluarganya, minta maaf, kalau dimaafkan cabut perkara kan, cabut laporan kan, tapi kalau nggak dimaafkan ya juga percuma juga. Jadi yang dilakukan hanyalah dia bertahan secara hukum dengan pembelaan hukum yang kalau bisa ada, kalau nggak ada ya juga susah juga gitu. Karena faktanya memang perkara ini udah jelas ini kan, udah jelas pencemaran nama baik dengan bukti tes DNA.